Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Kiara Condong dan video kali ini spesial karena saya akan menuju ke luar negeri, yaitu ke Malaysia, tepatnya ke Kuala Lumpur. Saya akan memulai perjalanan dari stasiun Kiara Condong, naik kereta api Papandayan, lalu esok hari akan terbang menuju Kuala Lumpur. Nah, gimana untuk perjalanan video kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Untuk suasana di depan stasiun Kiara Condong ini udah mulai mendung ya. Ini 14.29, berarti cuman sekitar 8 menit lagi sebelum keberangkatan kereta Papandayan. Kita langsung masuk ke dalam ya. Ini dia untuk kereta Papandayan sudah masuk ya teman-teman. Saya duduknya di kereta eksekutif nomor 3, jadi harus ke belakang dulu. Jadi untuk kereta api Papandayan ini adalah kereta dari arah Garut tujuan ke stasiun Gambir. Untuk harga tiketnya di kelas eksekutif sama persis seperti kereta Parahyangan dan yang saya bayarkan saat ini Rp195.000. Udah dapat kereta kelas eksekutif. Nah, kalau teman-teman mau lebih hemat naik kereta api Papandayan ini bisa memecah 2 tiket ya. Seperti saya sekarang dari arah Kiara Condong menuju Purwakarta di kelas eksekutif Rp60.000 dan dari arah Purwakarta menuju ke Gambir seharga Rp90.000, totalnya Rp150.000, jadi bisa lebih hemat sekitar Rp25.000 sampai dengan Rp45.000. Sekarang saya di kursi 11 Alfa. Nah, di sini tepat sesuai dengan jadwal ya. Pukul 14:37 kita berangkat dari stasiun Kiara Condong. Dan penumpang yang dari Kiara Condong ini tuh sedikit ya teman-teman, masih lenggang banget, tapi akan banyak penumpang nanti yang naik dari stasiun Bandung. Di perjalanan naik kereta api Papandayan ini saya nggak akan terlalu banyak ngomong dan nggak akan terlalu banyak nge-vlog juga ya teman-teman, karena perjalanan dari Bandung menuju ke arah Jakarta itu udah biasa banget, sehingga nanti saya bakal ngambil footage tipis-tipis aja, kayak liatin pemandangan dan lain-lain seperti itu. Dari segi fasilitas di kereta eksekutif ini, ada rak bagasi ya di atas, lalu ada juga lampu baca, ini menyala dengan normal, ada juga gantungan untuk pakaian plastik dan lain-lain, ada tirai yang bisa kita buka tutup ya, dan di sini ada meja kecil untuk nyimpan botol cup dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Dari segi legroom udah lega banget, namanya kereta kelas eksekutif memang salah satu kelebihannya ada di space antar kursi. Di sini ada kantong kecil untuk nyimpan barang-barang kecil, lalu ada juga footrest untuk pijakan kaki. Nah, kayak gini. Ada juga tombol reclining, apabila kita tekan kursinya bakal mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop.
Pelanggannya kami lemah. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Pukul 18 lebih 1 menit ya, tiba di stasiun Gambir. Penumpang kereta Papandayan ini rame banget ya teman-teman. Dari arah Bandung ke arah Jakarta. Tadi aja di eksekutif 3 hampir full seat. Mantap. Ya, sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir. Sekarang jam 6 lebih 07 ya teman-teman. Tapi saya tidak akan naik kereta, melainkan saya akan naik Damri. Ini nggak biasa ya, saya ke Gambir tapi tidak naik kereta. Nah, jadi dari Hall Selatan yang biasa tempat kalian masuk, kalian itu tinggal nyebrang aja ke sana. Gambir pagi hari ini, hari Sabtu, udah terlihat rame banget ya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Ini nih ada beberapa bis Damri ya teman-teman. Dan nyebrang ke sini dulu. Kita langsung beli tiket secara dadakan ya. Kalau nggak salah harganya Rp80.000. Nah, di sini loketnya. Nah, ini dia teman-teman untuk bisnya ya. Bukan bis yang gede, emang bis yang kecil-kecil. Tapi keberangkatan bis ini itu banyak banget. Sekitar 30 menit sekali. Jadi intervalnya dari jam 6, 6.30, jam 7, jam 7.30, dan seterusnya. Ini saya udah beli tiket ya. Tuh, harganya Rp80.000. Yuk, kita langsung masuk. Jam 6 lebih 32 ya. Kita mulai bergerak dari stasiun Gambir. Dan untuk bisnya ini menurut saya cukup nyaman teman-teman, dikarenakan dari segi kursi tuh, legroomnya udah aman banget untuk saya pribadi. Di sini ada tempat untuk nyimpen botol, ada juga kantong kecil. Ya, untuk perjalanan yang tidak sampai 1 jam seharusnya ini udah oke banget sih. Untuk di sini juga ada lubang-lubang AC ya. Kalau dingin kita bisa tutup aja. Tapi kalau lagi pengen adem, tinggal dibuka. Jam 7 lebih 14 menit saya udah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 2F ya teman-teman. Karena sekarang ini saya naiknya pesawat AirAsia. Jadi untuk estimasi perjalanan dari Gambir ke bandara itu sekitar 40 menit apabila lancar ya. Di situ ada informasi penerbangan, saya akan naik QZ 204 jam 10 lebih 5 ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah on schedule ya teman-teman. Barusan itu ada money changer ya teman-teman, dan saya penasaran nuker uang. Ini saya nuker 100 ringgit, di rate-nya itu 4.350 ya, supaya lebih tenang aja sih nyampe Malaysia. Nanti kalau ada ATM saya bakal narik lagi di ATM yang memang bisa konversi langsung dari rupiah ke ringgit ya. Enaknya lagi sekarang itu saya barang bawaannya cuman hand carry teman-teman, jadi nggak perlu masuk lagi ke ini ya, antrian tadi yang lumayan panjang. Kita bisa langsung masuk, langsung security check dan ke imigrasi. Barusan saya udah lewat ke imigrasi cek dan ada auto gate, jadi kita itu tinggal tempel paspor doang dan bisa langsung masuk. Caranya itu simple banget ya. Nah, di sini juga ada beberapa tenan yang bisa kita kunjungi kalau mau belanja-belanja dulu. Ini nih, pintu gate F2. Nanti pesawat saya tuh berangkat jam 10 dari gate F2 ini teman-teman. Masih jam 7 lebih 42 ya. Masih banyak banget waktu. Kita lihat-lihat dulu di sana ada apa aja. Dan di sini tuh ruangannya ber-AC. Sehingga enak banget ya. Gak sampai gerah-gerah amat. Sekarang saya udah berada di pintu gate F2 ya teman-teman. Jadi udah tinggal nunggu keberangkatan aja. Nanti saya naiknya ini nih, QZ 204 jam 10 lebih 5 ke Kuala Lumpur.
Jadi setelah semua proses selesai dan menunggu waktu penerbangan, kita bisa lihat-lihat pesawat yang mau take off atau baru landing ya teman-teman. Tuh, seru banget sih. Nah, ini ada pesawat AirAsia juga, keberangkatan sebentar lagi sih, ke arah Kuala Lumpur juga. Jadi bisa dibilang untuk hari ini merupakan perjalanan perdana saya menuju ke Malaysia, sekaligus juga membuka perjalanan perdana saya di rute internasional. Mau share dulu nih sedikit seputar perjalanan kali ini. Yang pertama, saya akan naik pesawat AirAsia. Dikarenakan memang kemarin ketika saya cek tiketnya sekitar 1 bulan yang lalu, harga tiket dari pesawat AirAsia ini bisa dibilang cukup terjangkau ya. Dan total biaya saya di penerbangan kali ini kurang lebih Rp980.000, hampir 1 jutaan. Tapi di penerbangan kali ini itu harga tiket basicnya 700 sekian ribu teman-teman, sekitar 770.000 apa ya. Lalu kemarin juga saya sempat membeli seat. Nah, membeli seat di pesawat AirAsia ini berbayar. Saya pilih di window seat yang jejeran depan kalau nggak salah. Itu harganya 100.000 lebih. Dan saya juga membeli makanan karena memang penerbangan sekarang di waktu siang hari pas jam makan siang juga teman-teman. Lalu ada satu hal juga yang harus teman-teman perhatikan adalah kalian harus membeli eSIM atau SIM card yang bisa digunakan di negara tujuan kalian. Untuk saya pribadi sekarang pakai Digitravel ya teman-teman. Seharusnya ketika sampai di Malaysia nanti sinyalnya langsung aktif. Tapi satu hal yang bikin saya pening adalah saya telat ordernya. Kenapa? Saya baru order di tengah malam tadi. Saya baru kepikiran ketika besok mau berangkat apa sih yang kurang, dan saya lihat list catatan, ternyata saya belum beli SIM card. Nah, SIM cardnya itu nanti dikirim harusnya di jam operasional sekitaran jam 10 sampai dengan jam 4 sore. Sedangkan jam 10 pagi itu pesawat saya mulai take off. Sehingga nanti saya pening pas landing di Malaysia ada internet atau enggak. Ya semoga nanti di bandara ada wifi gratis gitu teman-teman. Wah, jadi ini bisa jadi perhatian kalian juga. Kalau misalkan mau melakukan penerbangan internasional, jangan lupa untuk membeli eSIM. Dan kalau bisa, eSIM tersebut diregistrasi di bandara sebelum kalian take off. Ya, ini saya udah boarding barusan. Jadi karena beli seat ya teman-teman, ada prioritas untuk boarding duluan kayak gitu. Pesawatnya ada di tempat lain ya, dan kita naik bis dulu ke sini. Pesawatnya parkir di sini kayaknya. Oke. Yuk. Kita langsung sana. Ini karena tiket saya e-boarding teman-teman, jadi di HP nggak bisa rekam pas masuknya ya. Jadi kurang lebih untuk legroomnya kayak gini ya teman-teman. Di kursi saya duduk di nomor 2A, jadi ada di bagian depan. Nah, tuh. Sebenarnya masih lumayan aman sih, tapi kalau dibilang lega-lega banget juga enggak. Ada kantong kecilnya, dan di sini juga ada meja lipat. Nah, kayak gini.
dibantu oleh asisten penerbang Adio Asaputra. Saya Maria Margareta, pemimpin awak kabin Anda, dan penerbangan ke Kuala Lumpur akan ditempuh selama 2 jam dan 10 menit. Silakan tegakkan sandaran kursi, kenakan sabuk pengaman, melipat meja ke posisi semula dan membiarkan penutup jendela di samping Anda terbuka. Ya, ini udah persiapan mau take off. Jam 9 lebih 55 menit ya teman-teman. Kalau di jadwal jam 10 lebih 5 menit sih. Memang apabila kalau naik pesawat, itu tuh jam keberangkatan pas kita lepas landas. Jadi bukan pas kita harus sampai di pesawatnya ya. Tidak seperti naik kereta. Kalau naik kereta 2 menit sebelum kereta berangkat bisa masuk, kalau pesawat gak bisa. To you now. Bear in mind that the nearest exits may be behind you. Sewaktu evakuasi, tinggalkan barang-barang Anda. During evacuation, leave your hand luggage. Nah, jadi pada perjalanan kali ini naik pesawat, saya itu sudah memesan menu makanan juga. Jadi ketika pesan tiket pesawat, pesan juga makanan, minuman, serta pesan seat ya teman-teman. Untuk makanannya, saya pilih nasi santan Uncle Chin, nasi ayam ya. Lalu ada juga americano. Kalau nggak salah, dua ini tuh 70.000 apa 90.000 gitu, saya lupa. Nah, dapat satu alat makan, lalu di sini nampaknya ada macam sambal gitu ya, entah saus Bangkok. Ada juga americano supaya nggak ngantuk. Ditambah di sini punya creamer dan ada juga gula.
Sekarang ini saya mau langsung coba menu makanannya ya teman-teman. Pertama kalinya makan di atas ketinggian. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Untuk nasinya itu gurih ya, ada sedikit rasa jahe-jahe juga, lumayan enak. Kita coba dari potongan ayamnya, lumayan oke sih. Tapi memang untuk makanan ini makanan frozen teman-teman. Untuk rasa lumayan enak sih. It was a pleasure serving you today, and we look forward to serving you again soon. We would like to say thank you for flying with us. Ini kayaknya jam saya masih waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Dan barusan itu ada pemberitahuan kalau pesawat ini akan segera landing. Tamu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Kuala Lumpur di Terminal 2. Tetaplah duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Alhamdulillah ya. Ini jam 1 berarti jam 1 waktu Malaysia kita sudah landing di Bandara Kuala Lumpur dan perjalanannya nggak berasa ya teman-teman. Entah kenapa saya itu ketika naik pesawat bawaannya ngantuk sepanjang perjalanan. Kita ini masuknya di Terminal 2 ya teman-teman. Agak deg-degan nih, pertama kali mau menginjakan kaki di negeri orang ya teman-teman. Waduh. Thank you Kak. Terima kasih, jumpa lagi. Alhamdulillah ya. Ini masih jam waktu Indonesia, jadi plus 1 jam aja teman-teman. Berarti 13.06 waktu setempat. Saya sudah menginjakan kaki di Kuala Lumpur. Bismillahirrahmanirrahim.
perjalanan panjang dimulai dari sekarang. Kita langsung keluar bandara aja ke arah imigrasi ya teman-teman. Ikutin aja petunjuk yang ada di atas. Ya, jadi ini imigrasinya teman-teman. Setelah kita datang pesawat, kita itu harus menghadap ke sana, menghadap petugas, dicek yang lain-lain seperti paspor, lalu entah apalah, saya juga baru pertama kali ke sini ya. Oke, jadi barusan itu saya udah lewat imigrasi, ditanya beberapa pertanyaan ya, kayak di sini tuh mau kemana aja, pertama kali ke sini ya, dan lain-lain kayak gitu. Terus ditanya juga beberapa planning saya selama di Kuala Lumpur, di Malaysia, mau kemana aja, baliknya kapan, dan lain-lain. Jadi dokumen-dokumen seperti itu kalian harus di-print ya, supaya lebih gampang aja sih. Selamat datang di Malaysia. Let's go. Kayaknya udah selesai ya teman-teman. Di sini juga keluarnya nggak ribet kok. Keluar dari sini tuh mulai rame ya, banyak tenan yang jualan dan lain-lain. Tuh. Kalau teman-teman butuh kuota juga belum beli, bisa ke daerah sini nih. Ini saya lihat ATM, bisa international cards. Kita coba masukin ATM di sini ya. Jadi barusan itu saya langsung ngambil uang ya di ATM teman-teman. Ngambilnya sekitaran 300 ringgit, kena 1.400.000 gitu. Dan ada biaya cas 15 ringgit. Lumayan ya, biaya casnya itu sekitar kurang lebih hampir 70.000 lah kayaknya. Tuh, dari Indonesianya 1.340.000-an. Nah itu ada tulisan ya, kalau kita mau naik bis ke arah sana teman-teman, masih lurus lagi. Dan di airport ini emang fasilitasnya udah lengkap banget ya. Tuh, hampir semua kedainya itu buka. Jadi kalau turun pesawat, lapar, atau butuh apapun, kayaknya bisa sih di sini. Bahkan ngambil uang, convert dari ATM Indonesia aja tuh bisa. Agak sedikit bingung nih, jadi saya terus-terusan lihat petunjuk yang ada di atas. Nah ini nih, ada kesini ya, ke level 1. Jadi kayak turun satu lantai lagi teman-teman. Kita naik bis aja karena katanya naik bis itu jauh lebih murah ya. Itu udah mulai kelihatan ya, ada bis-bis gitu teman-teman. Saya nggak tahu sih jurusannya kemana, cuman saya tujuan ke KL Sentral. Mungkin nanti ada tulisannya kayak di Indonesia ya, kayak Cicahem, Padalarang gitu. Ada tulisannya ya, shuttle bus, Terminal 1. Ke kiri. Kemana ini? Keluar kah? Pintu keluar, oh ya ke sana. Muter dulu ya. Nah, jadi di sini tuh ada penjualan tiket bis gitu, teman-teman. Kayaknya kita ke salah satu counter ini ya. Tuh. Oke, thank you. Kita langsung berangkat ya. Cuman saya nggak tahu ini bisnya yang mana sih? TTKLIA. Kita coba nanti tanya petugas deh ya. Jadi kayaknya di sini ya teman-teman, tuh ada tulisannya A6 tujuan ke KL Sentral, yang sebelumnya jam 1.40 sudah berangkat dan saya akan naik jam 2 di platform A6. Harusnya bener sih di sini. Sekarang saya udah di dalam bis ya teman-teman. Jam 12.53 berarti jam 2-an ya. Nggak tahu nanti ke KL Sentral sampainya jam berapa. Nah, jadi apabila teman-teman naik kereta, tadi itu saya cek harga tiketnya sekitaran 55 ringgit. Dan lumayan ya, agak mahal. Sedangkan naik bis itu teman-teman cukup bayar sekitar 16 ringgit aja. Jadi itulah kenapa saya memilih, oke, kita coba naik bis lagi. Tepat jam 2 waktu Malaysia ya, kita berangkat dari KLIA.
Waktu tempuh perjalanan naik bis dari Bandara KLIA menuju ke KL Sentral umumnya memakan waktu 1,5 jam sampai dengan 2 jam tergantung traffic selama di jalan. Apabila teman-teman ingin lebih cepat, sebenarnya ada kereta bandara atau KLIA Express dengan harga tiket sekitar Rp55 atau apabila dirupiahkan 220 ribuan dengan waktu tempuh kurang dari 1 jam. Trip saya di Malaysia masih sangat panjang. Pada video selanjutnya saya akan jalan-jalan naik monorail, ada juga rekomendasi hotel, kuliner di sekitar Kuala Lumpur yang pastinya seru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.